Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sering ada pertanyaan, kenapa sih kok perampasan tanah itu sukar banget dipahami? Karena eh, kalau dilihat kebanyakan orang itu berpikirnya kalau lihat tanah itu sederhana, udah sertifikat atau belum. Kemudian kalau pernah ada kasus menang pengadilan apa enggak, begitu. Kenyataan yang banyak gitu kan. Terus kalau misalnya orang yang lain lagi, tanahnya ditempatin apa enggak gitu kan, sederhana. Nah sekarang itu sebetulnya kita mesti lebih peka dengan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, Menko Polkam, di mana beliau menyampaikan ada industri hukum, ada hukum yang dikeluarkan, kesannya untuk memenangkan sesuatu lah yang sebenarnya belum tentu betul seperti itu, tetapi kenyataannya proses hukumnya menang. Nah pada tingkatan masyarakat, orang biasa bilang lebih sederhana, gimana bisa tanahnya punya dia, orang belum pernah dijual gitu kan, ini semua bukti-buktinya ada. Terus kok pengadilan bisa menangin yang lain. Nah secara sederhana yang seperti ini sebetulnya banyak terjadi gini. Misalnya Bapak Karma punya tanah di Jambi. Tanahnya itu nggak pernah dijual dan bagus, kemudian secara keekonomian naik. Lalu Pak Dedi dan Pak Ajimur misalnya melihat kok bagus banget di tanah, kemudian mereka berdua bersengketa lah, dari mulai tingkatan yang paling sederhana sampai akhirnya ke pengadilan. Kemudian juga keluarlah keputusan pengadilan. Setelah keputusan pengadilan itu keluar dengan berbagai surat yang sebetulnya tidak benar, tetapi prosesnya dilalui, kemudian si yang satu, Pak Dedi atau Pak Jimar yang menang itu datang ke Pak Karma. Pak Karma, mohon maaf, tanah ini adalah tanah saya. Ini bukti keputusan pengadilannya. Kemudian kalau Bapak nggak setuju, ayo kita sama-sama ke pengadilan. Kemudian Pak Karma pun diseret ke pengadilan. Karena dua pihak yang tadi itu udah berhasil memenangkan proses pengadilan sampai tingkat yang paling tinggi, maka Pak Karma pun di proses pengadilan berikutnya karena legal formal dan bisa jadi Pak Karma nggak siap, akan kalah juga. Itulah yang menyebabkan bahwa tanah tersebut hilang, nggak jadi punya Pak Karma lagi. Mudah-mudahan ini bisa dipahami, dan ini juga terjadi ketika misalnya ada sertifikat tanah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, padahal giriknya masih dipegang orang lain. Dan kalau girik itu begitu saja dibawa ke pengadilan, kemudian juga PPN menjadi saksinya, biasanya hampir pasti yang akan memenangkan itu yang punya sertifikat. Begitu sederhananya. Nah kalau dilihat ini secara substansial, pemilik sesungguhnya belum tentu yang punya sertifikat itu. Jadi inilah sebetulnya yang kemudian kami di Forum Korban Mafia Tanah Indonesia menjadi lebih aware untuk membahas, membongkar, dan menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Jujur ini tidak sederhana awal-awalnya, tetapi dengan pola tertentu kami mulai melihat sebetulnya sangat jelas juga bisa diteliti dengan pola yang gelar perkara, sehingga akan terbuka sebetulnya siapa pemilik tanah yang sebenarnya. Itu intinya. Nah kemudian juga inilah yang sekarang kami coba sosialisasikan ke berbagai pihak. Jadi jangan sampai orang yang punya tanah yang sesungguhnya
kehilangan tanahnya dengan proses-proses yang tadi itu, yang kelihatan seakan-akan benar tetapi sebetulnya tidak tepat dan tidak substansial bahwa itu miliknya. Nah, kembali lagi ke soal perampasan tanah ini, sekian tahun banyak pihak terutama perusahaan-perusahaan besar bilang bahwa kami punya putusan pengadilannya dan kami inilah yang berhak gitu kan. Nah, kami sebetulnya sekarang ngajak untuk membuka ini. Kenapa? Karena nanti ketika itu dijual kemudian juga kepada pembeli yang tentu beritikat baik gitu kan, nyicil di bank, dan setelah perumahan itu selesai maka pengembangnya akan pergi tetapi pemiliknya akan tinggal. Nah, suatu hari pemilik tanahnya menang di pengadilan, maka yang tawur itu, yang ribut itu adalah pemilik yang bertikat baik dengan pemilik tanah. Hal inilah yang sungguh tidak benar dan tidak adil. Nah, oleh karena itu kita di FKMTI gitu kan sekarang mencoba mendorong proses-proses seperti ini agar bisa selesai, karena bisa jadi nanti ketika itu ada di perbankan, perbankannya kasihan gitu kan, karena tanahnya itu bukan milik si yang bangun. Kemudian juga ini bisa jadi persoalan kredit macet yang tidak sederhana juga gitu kan. Nah, di awal-awal FKMTI itu mendorong proses kalau ini tetap rumit ya udah dibikin aja ad hoc khusus untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang seperti ini gitu kan, sehingga kami pun keliling ke DPD, kemudian juga ke Menpan, ke Bappenas, dan yang menarik termasuk ke Kemendagri, dan yang menarik ternyata pada berbagai lembaga itu termasuk Ombudsman dan Kemenda dan Komnas HAM, persoalan tanah ini termasuk paling banyak diadukan oleh warga masyarakat, sehingga kami melihat memang ini sungguh-sungguh harus diselesaikan. Tapi tentu Forum Korban Mafia Tanah sebagai organisasi yang dibangun oleh para korban dan bagian daripada masyarakat tidak mudah dan sederhana, dan itu perjuangan tersendiri untuk keliling dan meyakinkan, bukan ingin menggolkan kasus per kasus, tetapi ada persoalan yang substansial yang memang layak untuk diperjuangkan, dan itu sebelumnya seperti menghadapi tembok. Tapi pelan-pelan ini mulai terbuka. Termasuk juga sebetulnya yang mudah-mudahan juga bisa dibuka itu bukan hanya dari BPN, tetapi sebetulnya nanti lintas dengan Kemenko Polhukam misalnya gitu kan. Ternyata paling banyak masyarakat udah ngadu ke polisi, ngadu ke sana, ngadu ke BPN, ngadu ke berbagai proses, ternyata tidak bisa selesai. Tentu ini sebetulnya menjadi persoalan politik hukum yang masyarakat bisa sangat dirugikan kalau ini tidak selesai. Nah, ini juga menjadi menarik karena di lapangan tidak mungkin misalnya tanah yang berdasarkan keputusan presiden bisa diambil dengan keputusan yang sertifikat yang baru gitu kan, tidak mungkin. Masa bukan presiden lagi gitu, tapi di bawah itu. Jadi kami melihat bahwa sekarang saatnya ini dibuka, disadarkan, karena ini ada di berbagai wilayah Indonesia. Ada di Lahat, Sumatera Selatan, itu juga banyak kasusnya di situ. Ada di Jambi, ada di Sumatera di berbagai wilayah, kemudian juga di Kalimantan, di Jawa juga banyak sekali gitu kan. Jadi kembali lagi ini proses, dan ini sebetulnya kalau kita lihat hari-hari ini, Pak Jokowi yang pada tanggal 3 Mei 2019 sudah menyatakan bahwa persoalan-persoalan ini mesti diselesaikan. Sekarang beliau bilang jangan bicara di medsos terus. Untuk pengaduan itu mengadulah langsung. Nah, FKMTI jelas sudah mengadu ke berbagai instansi. Di tempat Bapak saja yang langsung bikin surat ke presiden itu banyak sekali.
Dan yang menarik itu ketika diproses suratnya ketemu pun tidak gitu kan oleh stafnya di kepresidenan itu, dan rekomendasinya pun seakan-akan tidak ada gitu, hanya bicara per telepon gitu kan. Ini kelihatannya semoga bisa ditindaklanjuti oleh Pak Presiden. Kemudian juga Ketua Tim Pres yang sekarang juga sudah ngadu lagi gitu kan FKMTI. Sementara di BPN juga kita sudah ngadu sejak yang prosesnya masih bergulir itu sejak November. Jadi bicara di media sosial ini sebetulnya dalam rangka proses yang bisa shortcut, karena yang namanya perampasan tanah itu jelas harus diselesaikan, dan itu bukan yang rumit-rumit tebal-tebal lagi dokumennya kalau untuk di FKMTI. Ya mudah-mudahan sudah lebih jelas, lebih clear, sehingga diharapkan bisa 2 kali 3 ketemu untuk setiap kasus itu bisa gelar perkara akan terlihat lebih jernih. Dan ini tentu semua pihak, terutama di Badan Pertanahan Nasional. Gitu. Jadi ketika kita bicara mafia tanah, FKMTI mengajak, ayo selesaikan gitu. Kalau memang pemerintahan ini ingin menyelesaikan proses yang ada di mafia tanah. Demikian mungkin, terima kasih. Jadi jangan bosan-bosan untuk bertemu dengan forum korban mafia tanah. Dan ketika kami ketemu di Muhammadiyah, juga pengurus pusat Muhammadiyah, terbuka juga mereka dengan aliansi yang lain yang datang ke situ. Jadi intinya memang perampasan tanah ini berbahaya dan mesti diselesaikan. Oleh karena itu kami terus bicara seperti ini dalam rangka mengajak berdiskusi dan untuk dapat melihat persoalan ini secara substansial. Demikian, terima kasih.